Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to Mathematics class with Miss Inggit Margiana. How are you today, kids? I hope you were all healthy and happy. Nah, setelah minggu sebelumnya kita sudah melaksanakan penilaian harian. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak karena sudah belajar terlebih dahulu sebelum melaksanakan penilaian harian, sehingga hasil nilai penilaian hariannya sebagian besar anak-anak sudah sangat-sangat bagus. Terima kasih ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi matematika nih, yaitu di bab 2. Ada apa bab 2 itu? Ya, adalah operasi hitung bilangan. Operasi hitung itu apa ya, Ibu? Oke, operasi hitung itu sebenarnya kita sudah sering sekali mendengar ya, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, itu dia yang dimaksud dengan operasi hitung. Nah, tapi di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat dari operasi hitung. Jadi, sifat dari operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita langsung saja. Nih, ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Lalu yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita kali ini. Lalu selanjutnya, di surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya adalah niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itulah keutamaan orang-orang yang mencari ilmu. Oke, nah selanjutnya nih, sifat-sifat operasi hitung. Kita langsung aja ke materi yang pertama ya, sifat-sifat operasi hitung. Sifat operasi hitung pada penjumlahan. Yang pertama kita bahas, yang pertama adalah sifat operasi hitung pada penjumlahan. Nah, di sini Ibu punya gambar apel. Gambar kumpulan apel yang pertama ada berapa? Kumpulan apel yang kedua ada berapa? Nah, yang pertama betul ada 7, lalu yang kedua ada 5. Nah, gimana kalau misalnya kita jumlahkan, berarti hasilnya berapa? 7 apel ditambah 5 apel. Hasilnya 12 apel. Nah, di sini Ibu ada gambar yang kedua nih. Gambar yang kedua kebalikan gambar yang pertama. Kumpulan yang pertama berjumlah 5 apel, kumpulan yang kedua berjumlah 7 apel. Kalau dijumlahkan jadi berapa? 5 apel ditambah 7 apel. Ya, 12 apel. Nah, kalian bisa lihat ya, 12, yang atas 12, yang bawah 12. Meskipun yang atas itu 7 ditambah 5, yang bawah itu 5 ditambah 7, tapi hasil akhirnya sama-sama 12. Nah, langsung aja kita langsung ke sifat yang pertama, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Jadi, walaupun posisi bilangannya itu ditukar, jadi yang tadinya di depan jadi di belakang, yang tadinya di belakang jadi di depan, tapi hasilnya akan tetap sama. Nah, itu dia sifat dari operasi hitung penjumlahan, yaitu sifat komutatif. Meskipun angka-angkanya atau bilangan-bilangannya itu ditukar, akan menghasilkan hasil yang sama. Gitu, ngerti ya? Sekarang, apakah sifat komutatif itu berlaku pada pengurangan? Yuk kita coba lihat. Contoh nih, 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Sedangkan kalau misalnya kita tukar nih posisinya, 5 dikurangi 7 tidak bisa ya, atau kalaupun bisa tapi hasilnya negatif dan pasti otomatis beda dengan jawaban yang pertama. Jadi kesimpulannya adalah sifat komutatif itu tidak berlaku di pengurangan, tapi sifat komutatif berlaku di operasi hitung penjumlahan. Oke, nah selanjutnya nih,
Sifat masih sifat operasi hitung penjumlahan ya anak-anak. Tapi di sini, nah Ibu punya dua operasi hitung nih. Yang pertama, 8 ditambah 4 ditambah 3. Tapi yang kedua, 8 ditambah 4 ditambah 3. Perhatikan perbedaannya ya. Perbedaan pertama dan yang kedua adalah tanda kurungnya. Tanda kurung yang pertama itu ada di belakang. Tapi kalau tanda kurung yang kedua itu ada di depan. Nah, coba kita selesaikan masing-masing operasi hitung penjumlahannya. Yang pertama dulu nih, 8 ditambah 4 ditambah 3. Karena yang ada di dalam kurung itu 4 ditambah 3, berarti kita selesaikan dulu bilangan yang ada di dalam tanda kurung. Jadi kita selesaikan dulu 4 ditambah 3. Hasilnya adalah 7. Nah, selanjutnya 8 ditambah 7. Hasilnya adalah 15. Oke, sudah selesai untuk operasi hitung penjumlahan yang pertama. Lalu kita coba hitung operasi hitung penjumlahan yang kedua. 8 ditambah 4 ditambah 3. Nah, karena yang bilangan yang kedua ini yang di dalam kurung itu 8 ditambah 4, maka kita selesaikan dulu nih bilangan yang ada di dalam kurung. 8 ditambah 4, 12. Lalu 12 ditambah 3 sama dengan 15. Apakah hasilnya sama anak-anak? Ya, sama-sama 15. Nah, ini yang dimaksud dengan sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi, yang dimaksud dengan sifat asosiatif ini adalah walaupun urutan pengerjaannya itu berbeda, tapi hasilnya akan tetap sama gitu. Jadi kalau yang pertama itu kan tadi pengerjaannya itu yang di dalam kurung dulu, yang di belakang, tapi angkanya tetap sama. Terus kalau yang kedua pengerjaannya itu bilangan yang pertama dulu yang di dalam kurung, berarti bilangan yang di depan. Tapi meskipun langkah-langkahnya itu beda, urutan pengerjaannya, tapi hasil akhirnya sama-sama 15. Nah, berarti sekarang coba nih contoh. 32 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah 5 8. Berarti 32 ditambah 8 sama dengan 40. Nah, berarti kalau tadi 32 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 40, gimana dengan operasi hitung yang kedua ini? 32 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan berapa? Ada perbedaannya yaitu dalam kurungnya ya. Tapi karena dia angkanya tetap sama, meskipun dia urutan pengerjaannya beda karena ada tanda kurung yang mengaturnya, tapi pasti hasilnya akan selalu sama. Berarti di sini yang kedua hasilnya adalah 40. Oke, good job. Nah, selanjutnya nih, operasi hitung pada perkalian. Oke, di sini Ibu punya gambar pepaya yang ada di dalam keranjang. Gambar yang Ibu tampilkan di sini menunjukkan ada 5 keranjang buah. Yang di masing-masing keranjangnya itu terdiri dari 6 pepaya. Oke, jadi kita bisa hitung dong jumlah dari pepayanya itu ada berapa. Jadi kita hitung 5 dikali 6. Karena ada 5 keranjang dan masing-masing keranjang ada 6 buah. 5 kali 6? Ya, 30 pepaya. Lalu ada gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini menunjukkan ada 6 keranjang. Nah, masing-masing keranjang terdiri dari 5 buah pepaya. Nah, berarti perkaliannya itu 6 dikali 5. Sama saja ya, karena tadi sama dengan 30. 6 kali 5 sama dengan 30. Oke, lalu disinilah sifat komutatif. Kalian bisa lihat ya, 5 kali 6 sama dengan 30. 6 kali 5 juga sama dengan 30. Nah, di sini yang dimaksud dengan sifat komutatif, yaitu pertukaran. Jadi, walaupun posisinya itu ditukar, posisi bilangannya ditukar, hasilnya akan tetap sama. Seperti tadi kan, 5 dikali 6 sama dengan
30. Lalu 6 dikali 5 sama dengan 30 juga. Jadi meskipun angkanya itu ditukar, tapi hasilnya tetap sama karena merupakan bilangan yang sama gitu. Nah, sifat komutatif apakah berlaku untuk pembagian? Coba kita lihat ya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sedangkan 2 dibagi 8 hasilnya pasti kurang dari 1. Jadi hasilnya kan beda kan? Yang di atas itu 4, yang bawah itu hasilnya pasti kurang dari 1. Jadi sifat komutatif itu tidak berlaku di operasi hitung pembagian. Nah, itu dia sifat komutatif di perkalian. Cukup jelas ya anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan mengetahui sifat selanjutnya di operasi hitung perkalian. Di sini Ibu sudah punya dua operasi hitung perkalian. Yang pertama 4 dikali 3 dikali 2. Lalu yang kedua 4 dikali 3 dikali 2. Nah, kita coba selesaikan yang pertama dulu ya. 4 dikali 3 dikali 2. Berarti kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung, yaitu 3 dikali 2. 3 dikali 2 berapa anak-anak? Ya, 6. Berarti lalu hasilnya itu berarti 4 dikali 6. 4 kali 6 berapa? Ya, 24. Nah, selanjutnya 4 kita hitung bilangan atau operasi hitung bilangan yang kedua. 4 dikali 3 dikali 2. Kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 4 dikali 3 sama dengan 12. Lalu kita kalikan 2 sama dengan 24. Oke, hasilnya sama. Sama-sama menghasilkan 24. Nah, ini dia yang dimaksud dengan sifat asosiatif berlaku juga di perkalian. Jadi, walaupun urutan pengerjaannya itu berbeda, tapi akan tetap menghasilkan hasil yang sama. Begitu anak-anak. Jadi sama ya, tadi di penjumlahan berlaku sifat komutatif dan juga asosiatif. Di perkalian juga sama, berlaku sifat komutatif dan juga asosiatif. Gitu. Tapi untuk di pengurangan tidak berlaku sifat komutatif dan juga di pembagian tidak berlaku sifat komutatif. Oke anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang sifat operasi hitung pada penjumlahan dan juga perkalian, sekarang kita akan belajar sifat-sifat operasi hitung campuran. Nah, di sini ada 3 buah operasi hitung nih. Yang pertama 5 dikali 3 ditambah 4. Lalu yang kedua 4 dikali 4 dikurangi 2. Lalu yang ketiga 8 dikali 2 ditambah 3. Nah, masing-masing ini campuran ya, berarti operasi hitungnya tidak seperti yang tadi Ibu tampilkan. Jika yang tadi Ibu tampilkan itu penjumlahan semua. Terus yang ada juga perkalian semua. Tapi yang Ibu tampilkan sekarang ini tiga-tiganya campuran. Ada yang pertama ini perkalian terhadap penjumlahan, lalu yang kedua perkalian terhadap pengurangan, lalu yang ketiga perkalian terhadap penjumlahan. Nah, di sifat operasi hitung campuran ini ada 2 yang harus kita perhatikan. Seperti yang Ibu contohkan ya, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan nih. Untuk kita coba hitung untuk operasi hitung yang pertama Ibu contohkan ya. 5 dikali 3 ditambah 4. Oke. Karena ada yang di dalam kurung berarti otomatis kita harus mengerjakan operasi hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu ya. Berarti 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Lalu 5 dikali 7 sama dengan 35. Oke, pinter. Nah, gimana dong kalau tadi kan berarti itu mah masih menggunakan cara asosiatif Bu, menggunakan cara pengelompokan. Terus apa sih yang dimaksud dengan sifat distributif? Yuk kita lihat ya. Ini dia yang dimaksud dengan sifat distributif nih. 5 dikali 3 ditambah 4 artinya adalah
5 dikali 3, lalu ditambah 5 dikali 4. Begitu. Nah, kita selesaikan yang di dalam kurung. 5 dikali 3 sama dengan 15. Lalu 5 dikali 4 sama dengan 20. Lalu baru kita jumlahkan. 15 ditambah 20 sama dengan 35. Gimana? Hasilnya tetap sama ya, dengan tadi menggunakan cara asosiatif dan juga menggunakan distributif. Ya. Jadi sama-sama menghasilkan 35. Lalu sekarang kita coba sifat distributif pengurangan, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, di sini berarti dari 3 contoh yang udah Ibu contohkan, berarti itu adalah operasi hitung yang kedua nih, yaitu 4 dikali 4 dikurangi 2. Coba kita selesaikan dulu dengan cara biasa, yaitu menyelesaikan operasi hitung yang ada di dalam kurung dulu. Nah, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, baru kita kalikan nih, 4 dikali 2 sama dengan 8. Lalu gimana dong kalau caranya pakai distributif? Sama saja seperti tadi yang di penjumlahan. Yuk, kita coba sama-sama ya. 4 dikali 4 kurangi 2. Berarti kita distribusikan nih, di distribusi nih. 4 dikali 4 dikurangi 4 dikali 2. Nah, setelah itu kita selesaikan yang ada di dalam kurung. 4 dikali 4 sama dengan 16 dikurangi 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Gimana? Mudah kan? Nah, selanjutnya nih ada contoh nih. Ini contoh yang kita bisa manfaatkan menggunakan sifat-sifat yang tadi disebutkan ya. Nih, ada 99 dikali 14. Hasilnya berapa? 99 kali 14. Kalau misalnya kita ngitung pakai bersusun ke bawah, itu kan agak panjang ya. Nih, kita bisa pakai cara seperti ini nih, 100 dikurangi 1. Dari mana Bu 100 dikurangi 1? Coba kalian teliti deh, 99 itu kan sama saja dengan 100 dikurangi 1. Hasilnya 99. Terus baru kita kalikan dengan 14. Nah, setelah itu kita pakai cara distribusi nih. 100 dikali 14 dikurangi 1 dikali 14. Jadi 1400 dikurangi 14 sama dengan 1386. Gimana? Mudah kan? Oke, nah semoga aja tadi yang Ibu sampaikan itu kalian bisa mengerti dengan mudah. Nah, selanjutnya adalah tugas untuk latihan tentang materi kita pada hari ini nih. Kalian bisa buka halaman 62 buku gasing yang warna biru matematika. Nah, kalian buka halaman 62. Nah, kerjakannya itu nomor 1 sampai nomor 5. Seperti yang tampil di sini ya. Berarti yang dikerjakannya itu yang ini, yang seperti yang Ibu tampilkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Thank you for your attention. I hope you happy and you understand. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.